Ya, baik. Selamat siang Bapak Ibu. Satihotin Namo Buddhaya. Ya, izin Romo Heri. Baik, hari ini saya diminta Ita ya. Ita ini, ya, Ita ini adiknya teman saya Pak Pemista ya. Saya kenal Romo Heri mah lama banget ya. Lama banget. Iya, udah belasan tahun yang lalu ya Romo ya. Hari ini saya mau ngajar hukum, cuma hukum karma. Ya. Hal yang kedua, saya biasakan kecuali saya ceramah di remaja dan sekolah minggu, saya baru duduk di kursi. Tapi kalau di yang ada usianya yang lebih senior dari saya, kan ini banyak yang lebih senior dari saya ya, Encim ya. Saya membiasakan diri duduk di lantai, tapi alasnya biasanya lebih tinggi aja ya, karena saya sedang mengemban amanat ya untuk diskusi dhamma ya, makanya saya biasanya agak lebih tinggi, tetapi bukan nggak boleh, boleh juga gitu kan ya. Jadi besoknya ada penceramah yang duduk di kursi, wah nggak boleh, bukan, boleh. Cuman ini mah kebiasaan diri aja ya, mohon dimaklumi. Baik Bapak Ibu saudara-saudari sekalian, tadi Romo Heri sudah memimpin parita dan membacakan artinya. Itu yang menurut saya paling cocok, bukan paling benar, paling salah ya, tetapi paling cocok ya dengan saya. Kenapa? Karena kita kadang-kadang hafal dengan parita, hafal luar kepala, tetapi artinya nggak tahu. Ya, tapi tadi dengan sangat hati-hati sekali dibacakan kalimat demi kalimat gitu kan. Ya mudah-mudahan itu meresap. Setelah itu dinyanyikan lagi ya dua lagu ya terkait dengan hukum karma juga ya. Jadi kalau itu Bapak Ibu saudara-saudara sekalian resapi ya makna dari arti parita yang tadi dipimpin oleh Romo Heri dan dua lagu tadi, udah saya nggak usah ceramah. Saya nggak usah ceramah kan udah komplit benar gitu kan. Udah komplit benar ya. Nah maka Bapak Ibu ya kadang-kadang memang begitu, di dalam kita belajar pun kita memang harus mengulang ya, mengulang apa yang kita pelajari hari ini gitu kan ya, nanti terus diulang-ulang supaya nanti ada sampai tahap pengertian. Nah kalau udah pengertian baru tuh enak tuh ya. Baik, hari ini saya pakai metode yang agak sedikit berbeda kalau begitu ya, karena tadi tentang karmanya udah lengkap bener gitu kan. Ya saya akan bercerita ya, dongeng sebelum tidur. Ya kurang lebih nanti 10 menit kita akan mendengarkan ceritanya secara lengkap ya. Nah baru setelah itu kita akan bahas kalimat demi kalimat dari cerita tersebut ya, apa yang mungkin bisa kita praktekkan dalam kehidupan sehari-hari. Ya, saya punya waktu sampai jam berapa? Sampai jam 11. Ya, oke. 45 menit. Nah, kemarin saya ceramah di Brahma Wihara. Sodong ya kan. Wah, saya bilang enak nih ya, di depannya ada jam. Jadi saya nggak ngeliatin jam terus ya. Tinggal ngelihat ke depan aja gitu kan. Nah, tetapi ternyata dia kelambatan 5 menit. Jadi saya mau pikir pasin jam 9, kalau itu jam 9 lewat 5 gitu loh. Kalau ini pas ya jamnya ya? Nah pas kalau ini, siap. Hari ini saya akan ngedongeng ya, akan bercerita. Ceritanya diambil dari kisah Dhammapada Atthakatha ya, kisah Tambadatika. Nah, jadi karena ini cerita sebelum tidur, jadi selama saya bercerita, kalau ada yang tidur jangan dibangunin. Kalau ada yang sampai tertidur ya jangan dibangunin. Biarin. Ya orang enak berarti ya. Tapi kalau ada yang ngobrol jangan diladenin. Ya, biarin aja dia ngobrol sendiri kayak orang. Ya kalau ada yang enak tertidur, mau dia meditasi, mau dia pura-pura meditasi, jangan urusin urusan orang lain, urusin urusan kita sendiri. Ya. Siapa tahu dia bukan tertidur, tetapi sedang meditasi sampai jana, tinggian dia dibandingkan kita, kan gitu ya. Jadi jangan urusin orang lain, kalau sampai ada yang tertidur,
biarkan. Tapi kalau ada yang ngobrol, jangan diladenin ya. Baik, judulnya adalah Kisah Tambadatika. Sebelum kita berdiskusi Dhamma, mari kita rangkapkan kedua tangan kita di depan dada. Kita bersikap anjali. Kita persiapkan diri kita untuk berdiskusi Dhamma yang indah pada awalnya, indah di pertengahan, dan indah pada akhirnya. Maksudnya adalah indah pada saat kita pelajari, indah pada saat kita praktekkan, dan indah pada saat kita mendapatkan hasil dari praktek Dhamma tersebut. Namo tassa bhagavato arahato sama sambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato sama sambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato sama sambuddhassa. Daripada 1000 kata yang tak berarti, adalah lebih baik sepatah kata yang bermanfaat, yang dapat memberi kedamaian kepada pendengarnya. Ya, terima kasih. Nah, itu Bapak Ibu ya, syair Dhammapada terjemahan ya, terjemahan dari syair Dhammapada, syair yang ke-100. Syair ke-100 dikatakan ya, kita sama-sama yuk biar ada yang diingat ya. Dan ini jangan dihafalin ya, karena nggak keluar di ujian. Nah, daripada 1000 kata, ayo sama-sama. Ya, ulangi. Daripada 1000 kata, yang tak berarti, adalah lebih baik sepatah kata yang bermanfaat, yang dapat memberi kedamaian kepada pendengarnya. Ya, itu kata-kata Buddhanya. Nah, kapan Buddha membabarkan syair Dhammapada tersebut? Kepada siapa membabarkannya? Ada ceritanya. Ya, nah cerita itu ada di dalam syair Dhammapada Atthakatha ya. Nah, kalau yang tadinya itu syair Dhammapada, Atthakatha adalah kisah yang melatar belakanginya ya. Kurang lebih sih biasanya 10 menit ya. Kisah Tambadatika. Tambadatika mengabdi kepada raja sebagai penjagal para pencuri selama 55 tahun. Dan ia baru saja pensiun dari pekerjaannya. Suatu hari setelah mempersiapkan bubur nasi di rumahnya, ia pergi ke sungai untuk mandi. Ia mempersiapkan bubur nasi untuk dimakannya setelah kembali dari sungai. Pada waktu Tambadatika mengambil bubur nasi, Sariputta-thera yang baru saja bangun dari meditasi Jana Samapati berada di muka pintu rumahnya. Pada saat melihat Sariputta-thera, Tambadatika berpikir, meskipun dalam hidupku saya telah menghukum mati para pencuri, sekarang saya seharusnya mempersembahkan makanan ini kepada biku itu. Kemudian ia mengundang Sariputta-thera untuk datang ke rumahnya dan dengan hormat mempersembahkan bubur nasi tersebut. Setelah bersantap, Sariputta-thera mengajarkan Dhamma kepadanya. Tapi Tambadatika tidak dapat memperhatikan sebab ia begitu gelisah mengingat masa lalunya sebagai seorang penjagal. Ketika Sariputta-thera mengetahui hal ini, ia memutuskan untuk menanyakan dengan bijaksana, apakah ia membunuh pencuri atas kehendaknya atau diperintahkan untuk melakukan hal itu. Tambadatika menjawab bahwa ia diperintahkan raja untuk membunuh mereka dan ia tidak berniat untuk membunuh. Kemudian Sariputta-thera bertanya, jika demikian, apakah kamu bersalah atau tidak? Tambadatika menyimpulkan bahwa ia tidak bertanggung jawab
atas perbuatan jahat tersebut. Ia tidak bersalah. Oleh karena itu ia menjadi tenang dan meminta Sariputathera untuk meneruskan penjelasannya. Dengan mendengarkan dhamma penuh perhatian, ia hampir mencapai tingkat kesucian Sotapati. Ia mencapai Anulomanyana setelah khotbah dhamma berakhir. Tambadatika menyertai perjalanan Sariputathera sampai jarak tertentu dan kemudian ia pulang kembali ke rumahnya. Pada perjalanan pulang, seekor sapi yang sebenarnya adalah setan yang menyamar sebagai seekor sapi menyeruduknya sehingga ia meninggal dunia. Ketika Sang Buddha berada dalam pertemuan biku pada sore hari, para biku memberitahu beliau perihal kematian Tambadatika. Ketika ditanya di mana Tambadatika dilahirkan kembali, Buddha berkata kepada mereka bahwa meskipun Tambadatika telah melakukan perbuatan jahat sepanjang hidupnya, karena memahami dhamma setelah mendengarnya dari Sariputathera, ia telah mencapai Anulomanyana sebelum meninggal dunia. Ia dilahirkan kembali di alam sorga Tusita. Para biku sangat heran. Bagaimana mungkin seseorang yang melakukan perbuatan jahat seperti itu dapat memperoleh pahala demikian besar setelah mendengarkan dhamma hanya sekali. Kepada mereka Buddha berkata, daripada suatu penjelasan panjang tanpa makna, lebih baik satu kata yang mengandung pengertian dapat menghasilkan manfaat yang lebih besar. Kemudian Buddha membabarkan syair 100 berikut. Daripada 1000 kata yang tak berarti, adalah lebih baik sepatah kata yang bermanfaat yang dapat memberi kedamaian kepada pendengarnya. Nah, itu ceritanya Bapak Ibu saudara-saudari sekalian ya. Nah, lalu setelah kita mendengarkan ceritanya secara utuh, kita akan mencari ya apa sih yang bisa kita lakukan dalam kehidupan sehari-hari yang bersumber dari kisah ini. Kita sangkut pautkan dengan hukum karma. Karena kita sebagai umat Buddha, salah satu keyakinan yang utama ya, salah satu ya, bukan satu-satunya ya, adalah keyakinan tentang hukum karma. Tapi keyakinan terhadap hukum karma dalam agama Buddha ya harus satu paket dengan Punabawa, kelahiran kembali. Karena kalau nggak satu paket belajarnya ya, kita percaya karma tapi hanya pada kehidupan ini saja ya, bahwa hanya ada kehidupan ini saja yang nggak komplit. Jadi artinya nggak pas ya. Nah, tetapi kalau kita belajar hukum karma dalam agama Buddha, bukan hanya tabur tuai seperti yang diajarkan dalam agama lain ya, tapi juga harus satu paket dengan Punabawa, kelahiran kembali ya. Dikisahkan begini katanya, Tambadatika mengabdi kepada raja. Nah, Bapak Ibu coba bayangkan ya, ada orang yang mengabdi kepada raja. Keren nggak? Seolah-olah wah di kerajaan kepresidenan deh misalnya gitu ya, kayak di kita tuh menteri gitu kan ya. Nah, tapi Bapak Ibu dikisahkan di sini dia ngabdinya sebagai apa? Masih ingat? Masih ingat tadi ceritanya sebagai apa? Penjagal. Tahu nggak penjagal itu apa? Tukang bunuh ya. Dia mengabdi di kerajaan sebagai penjagal para pencuri. Ya, karena pada saat kehidupan itu, ini kan diceritakan ada zaman Buddha ya, berarti udah sekitar 2600 tahun lalu ya di India, berarti pencuri itu bisa dibunuh, dipotong. Ya, potong lehernya, mati. Nah, tapi sekarang kita hidup di zaman yang sudah tidak begitu lagi. Dikatakan dia penjagal para pencuri selama 55 tahun, ia baru saja pensiun dari pekerjaannya. Dapat kita simpulkan berarti Tambadatika ini umurnya kira-kira berapa? Kira-kira, karena di sini nggak dikasih bocoran nih. Kalau 55 tahun dia kerja, ya waktu kerja dia umur 15 tahun aja, udah 70 tahunan ya. Ya, kalau 15 tahun tuh ya kurang lebih 70 tahunan deh. Ya, jadi kita bayangkan ada seseorang yang usianya kurang lebih 70 tahunan, ya kan? Dan seorang laki-laki, ya.
Suatu hari setelah mempersiapkan bubur nasi di rumahnya, nah dia masak sendiri, berarti dia kemungkinan nih, karena nggak diceritain di sini mau ya, kemungkinan dia tinggal sendirian nih, ya. Mungkin istrinya sudah meninggal duluan atau mungkin dia tidak punya istri, ya. Karena dia masak nasi sendiri. Ya. Kalau yang punya istri ya dimasakin dong sama istrinya ya. Ia pergi ke sungai untuk mandi. Jadi dia mau si orang tua ini ya masak bubur nasi, terus dia mau ke sungai mau mandi nih. Ya. Belum ada PDAM saat itu, ya belum ada air pump. Jadi mandi juga. Romo ngalamin kali mau mandi di kali. Romo ngalamin mandi di kali. Saya udah nggak ngalamin mau. Ngalamin tinggal di Batu Ceper, Kebun Besar. Mandi tuh ya. Nah, jadi Romo masih bisa dengan jelas membayangkan Tambadatika mau mandi ke sungai. Yang muda-muda nggak ngebayangin. Ya. Baik, pokoknya dia mau mandi ya. Ia mempersiapkan bubur nasi itu untuk dimakan setelah kembali dari sungai ya, karena dingin ya mau di sungainya mau ya, nggak ada water heater dia ya. Iya kan namanya di sungai. Oke, pada waktu Tambadatika mengambil bubur nasi, Sariputatera yang baru saja bangun dari meditasi jana samapati berada di muka pintu rumahnya. Jadi kita bisa bayangkan nih, dia baru mau mandi, bawa bubur ya. Udah ngebayangin abis mandi dingin-dingin makan bubur anget-anget. Begitu baru buka pintu ada yang Arya Sariputa pakai jubah ya, palanya nggak ada rambutnya. Nah, sama saya gitu. Nah, Bapak Ibu saudara-saudari sekalian, siapa yang tahu, bukan kenal ya, tapi minimal tahu siapa itu yang Arya Sariputa? Biasanya ada kiri dan kanan ya. Jadi yang Arya Sariputa adalah salah satu dari murid utama Buddha. Ya. Nah, yang Arya Sariputa terkenal dengan kebijaksanaannya. Temennya ya, namanya yang Arya Monggalana terkenal dengan kesaktiannya ya. Begitu melihat yang Arya Sariputa di depan muka rumahnya nih, di depan pintunya ya, dia lalu berpikir, Tambadatika mikir nih, meskipun dalam hidupku saya telah menghukum mati para pencuri, sekarang saya seharusnya mempersembahkan makanan ini kepada biku itu. Kemudian ia mengundang Sariputatera untuk datang ke rumahnya dan dengan hormat mempersembahkan nasi tersebut. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang terkasih, kita sudah mendengarkan cerita ini sampai terakhir. Bahwa di ujung cerita ini akhirnya Tambadatika mati. Mati diseruduk sapi yang sebenarnya setan yang menyamar sebagai seekor sapi. Lalu mati, meninggal dunia, lahir di alam sorga Tusita. Iya kan? Coba bisa dibayangkan kalau ceritanya ini muter kembali, begitu ngelihat yang Arya Sariputa di depan pintu rumahnya, ini ngapain nih? Orang nggak ada rambutnya di depan rumah, tutup lagi pintunya. Jadi nggak dia berdananya? Jadi nggak dia mendengarkan dhamma? Jadi nggak dia mencapai anulomanyana? Mati nggak dia? Mati mah mati juga. Mungkin ceritanya mungkin ya. Begitu pintunya ditutup, yang Arya Sariputa kan berlalu, ya kan? Begitu dia intip lagi, udah kagak ada, aman, oi. Lalu dia ceritanya nih, kalau dia nggak jadi dana nih, lalu dia pergi mandi ke pinggir kali dan ada seekor buaya yang sebenarnya setan yang menyamar sebagai buaya memakannya sampai meninggal dunia. Nggak jadi dia diseruduk sapinya, tapi dimakan buaya, mati, masuk alam rendah. Apa yang kita bisa pelajari dari sini Bapak Ibu? Pada saat kita mendapatkan kesempatan berbuat baik, jangan
sia-siakan. Jangan ditunda. Setuju Bapak Ibu? Kenapa? Karena kalau kita tunda, cerita hidup kita akan berbeda. Bapak Ibu saudara-saudari yang terkasih, misalnya nih, lagi di jalan, ada pengemis, masih muda, ibu-ibu ngegendong anak, meminta belas kasihan dari kita, ya, entah kita naik motor atau naik mobil. Ya. Mau berdana pada saat itu, segera berdana. Enggak mau berdana, enggak usah berdana. Minimal jangan ngedumel. Yang kebiasaan kan begini ya, ngasih mah kagak tapi ngedumel. Alah, masih muda, iya kan, bisa jadi pembantu. Ngapain ngemis? Berbuat baik enggak? Ngotorin pikiran iya. Ada niat untuk berdana, ya, udah jangan pikirin. Kan ada tuh konten-kontennya ya, jadi pengemis tapi rumahnya bagus segala macam ya. Ada niat berdana, lakukan segera. Tapi kalau nggak ada niat berdana, minimal jangan kotorin pikiran kita ya dengan berprasangka buruk. Ya sudah aja dia, maaf, kan dia lewat ya. Udah kita pikirin yang lain aja. Tadi kan dia ajarin atau dibacakan tadi sama Romo Heri. Hendaknya selalu berpikir, senantiasa berpikir apa? Semoga semua makhluk berbahagia dan tentram. Semoga semua makhluk hidup berbahagia. Jadi daripada membiarkan pikiran kita ngalor ngidur pikirin yang macam-macam, ngomong itu pengemis, ya lebih baik kita kembalikan pikiran kita. Semoga semua makhluk hidup berbahagia dan tentram. Semoga semua makhluk hidup berbahagia. Sampai lampu merahnya warna hijau. Kalau hijau masih begitu aja, ntar kita ditabrak sama yang di belakang gitu ya. Udah hijau mah tuh harus lewat gitu ya. Baik, begitu juga Bapak Ibu ya. Ketika misalnya di rumah kita entah ada pengamen, ada pengemis atau apapun ya, ada kesempatan berbuat baik, lakukan segera. Kalau enggak mau, lebih baik diam ya. Pikiran kita jangan menimbulkan kebencian. Ya, kesel dengan sesuatu yang orang lain lakukan juga itu suatu kebencian, ya, karma buruk. Baik. Nah, apalagi kalau misalnya ada broadcastan nih, lihat di WA, kesempatan berbuat baik, ada pindah patah di Weluana Arama. Wah, ya, harus lakukan segera. Permasalahan dananya, yang punya banyak boleh dana banyak, yang punya sedikit boleh berdana sedikit. Yang enggak punya sama sekali untuk didanakan kepada biku, bisa berdana tenaga, ikut bebenah. Ya. Ikut bebenah kagak, begitu ada apa namanya, makanan biku banyak, ya kan, bebenah juga sih, diplastikin, masukin ke tas, dibenahin. Ya, nggak apa-apa, itu namanya juga dia nerima karma baik ya minimal. Tetapi sebagai umat Buddha yang paham harusnya tidak melakukan itu. Kenapa Bapak Ibu ya? Kalau kita berdana tenaga ya, ikut nyuciin piringnya segala macam, nanti oleh panitia atau pengurus dikasih dibekelin mah jangan ditolak ya. Tapi kalau kita inisiatif ngebenahin gitu ya, sebaiknya tidak kita lakukan. Tetapi Bapak Ibu, ketika melihat ada orang yang seperti itu, jangan kotorin pikiran kita. Ya, jangan, ih dia mah begitu, bla 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 ya. Mungkin ada, mungkin enggak yang begitu ya. Tetapi kalau ada, ya jangan, stop rem, ya, direm. Ya, kenapa? Bapak Ibu, ya, karena dia berbuat seperti itu ada faktor lain-lain. Mungkin dia merasa itu juga banyak, sayang kalau enggak habis, dia bawa, entah dia kasih ke satpam, entah dia kasih pengemis, kita nggak tahu itu. Ya, yang penting jangan kotorin pikiran kita. Ya. Jadi kita belajar hari ini apa? Jika ada kesempatan berbuat baik, lakukan segera, jangan ditunda-tunda. Ya, lalu mana dia? Kemudian ia mengundang Sariputta Thera untuk datang ke rumahnya dan dengan hormat mempersembahkan bubur nasi tersebut.
Setelah bersantap, Sariputatera mengajarkan Dhamma kepadanya. Tapi Tambadatika tidak dapat memperhatikan sebab ia begitu gelisah mengingat masa lalunya sebagai penjagal. Apa yang bisa kita pelajari di sini Bapak Ibu? Dia kan ceritanya ngundang nih ke Bante, ya, yang ada Sariputa, udah didanain. Wah, berarti pertama dia kusala manokama, perbuatan baik yang dilakukan oleh pikiran, niat berdana ya. Namanya apa? Kusala manokama, pikiran. Setelah itu dia lakukan dengan hormat. Ya, dia undang yang ada Sariputa ke rumahnya, lalu dia persembahkan bubur nasi tersebut dan dia hormat. Dia apa itu namanya? Kusala kaya kama. Apa itu kusala kaya kama? Perbuatan baik yang dilakukan oleh badan jasmani. Tuh, belajar hukum karma udah dua tuh ya. Ada manokama baru pikiran, niat ya, dan kaya kama dilakukan dengan badan jasmani ya. Nah, Bapak Ibu saudara-saudari yang terkasih, siapa yang di sini tapi jangan ngaku ya. Dalam hati aja. Yang pada saat mendengarkan Dhamma, pikirannya ada di rumah. Badannya ada di sini, pikirannya, kompor udah dimatiin belum ya tadi? Pikirannya ada di mana-mana, badannya ada di sini, ya. Badannya mau tegak lurus seperti memperhatikan, tapi pikirannya mikirin dagangan, misalnya mikirin usaha. Atau yang masih kerja, mikirin kerjaan, aduh ini SPT belum beres lagi. Atau aduh ini udah akhir bulan, tutup buku belum beres lagi nih. Laporan ke bos belum dibuat. Jangan ngaku kalau ada. Kalau ada jangan ngaku ya. Udah buat perenungan diri kita sendiri saja. Inilah yang bisa kita pelajari dari cerita ini. Pada saat dia mendengarkan Dhamma, pikirannya gelisah. Gelisah itu kan berarti mikir yang masa lalu ya. Dia mikirin masa lalunya sebagai seorang penjagal. Oleh sebab itu Bapak Ibu, kita sudah mendengarkan juga ceritanya sampai terakhir. Akhirnya ya dia mendengarkan Dhamma dengan penuh perhatian dan mencapai anulomanyana, ya dia meninggal masuk surga Sita. Apa yang bisa kita pelajari di sini? Kalau dengerin Dhamma harus penuh perhatian. Jangan main game handphone aja penuh perhatian. Pada saat mendengarkan Dhamma harus penuh perhatian. Jangan perhatikan, wah ini yang ngomongnya masih muda, masih bau kencur. Jangan perhatikan itu. Jangan perhatikan, oh yang bicaranya ngomongnya terbata-bata. Jangan perhatikan itu. Jangan perhatikan, oh yang bicaranya titelnya panjang. Jangan perhatikan itu. Sebab zaman Buddha dicontohkan, ada seorang samanera umur 7 tahun ya Romo ya. Tapi dia telah mencapai arahat. Begitu Sang Buddha suruh meminta samanera tersebut untuk berceramah, para Tera dan Mahatera mencemooh. Alah bisa apa anak kecil umur 7 tahun? Ternyata anak 7 tahun tersebut sudah mencapai arahat. Dan akhirnya membuat para Tera dan Mahatera itu menjadi malu. Ya Bapak Ibu ya, siapapun yang berbicara di depan, ya dia adalah mengemban tugas untuk membabarkan Dhamma. Jangan lihat casingnya, jangan lihat orangnya, tetapi apa yang dia sampaikan. Kalau cocok, pakai. Enggak cocok, jangan dicemooh. Artinya gini nih, misalnya nih ya, saya kadang-kadang juga begitu, suka, tapi biasanya kalau di remaja, kalau di yang manula saya nggak berani. Kalau yang di, ya, tot kualat, ya. Kalau di remaja saya suka ngebawa mereka itu mikir lebih dalam, kritis gitu kan. Ya contohnya nih misalnya, ada yang meninggal dibacain parita, manfaat apa enggak? Ya kan, nah contoh kayak begitu, ya ntar kalau mau dilanjutin, setelah ini selesai ya.
Kalau di remaja tuh saya kocok tuh pikirannya. Ya, tujuannya bukannya supaya dia nggak yakin, justru dia mendapatkan pemahaman yang benar. Kalau di yang manula saya kagak berani, takutnya kualat. Takutnya karena gini, begitu nggak tuntas ya malah jadi pemahaman yang keliru misalnya gitu ya. Baik. Nah, jadi Bapak Ibu saudara-saudara sekalian, kita belajar di sini kalau mendengarkan dhamma harus dengan penuh perhatian. Jangan perhatikan siapa yang menyampaikan, tetapi apa yang dia sampaikan. Kalau ada yang cocok, pakai dalam kehidupan sehari-hari. Ya, indah pada awalnya, indah pada pertengahannya, indah pada saat didengarkan, dipelajari, indah pada saat kita praktekkan. Yang cocok. Begitu ada yang nggak cocok, jangan romonya nggak ngerti apa-apa, romonya belum baca tuh pasti begitu. Pasti romonya nggak suka meditasi. Itu kalau ketika pikiran kita bergejolak begitu, ya menghakimi yang bicara, ya sudah. Kita mengotori pikiran kita sendiri. Sekali cocok ambil, nggak cocok jangan. Tapi yang jelas pada saat mendengarkan dhamma harus penuh perhatian. Ya. Terus yang tidur gimana? Jangan dibangunin. Kalau kita ngebangunin yang tidur, berarti kita nggak memperhatikan dhamma yang disampaikan. Justru kita memperhatikan orang lain yang sedang tidur. Apalagi kalau ada yang berisik, terus kitanya ikut-ikutan. Ya jadi paduan suara, berisik semua. Ya, kalau ada yang berisik udah sederhananya jangan diladenin. Ya, kalau ada yang sebelahnya ngajakin ngobrol, udah kita pura-pura meditasi aja. Kalau kitanya tetap melek terus nggak ngeladenin kan kita dianggap sombong dia kan. Sombong bener gua ajak ngobrol dia kagak. Ya udah kita diajak ngobrol, kita nggak mau ikut berbuat buruk, kita beberapa saat begitu juga dia berhenti ngobrolnya. Ya, baik. Tapi kalau misalnya dia nggak diladenin, nggak jadi sih ngobrolnya. Jadi ngomong sendiri. Kalau ngobrol kan kalau ada yang ngeladenin ya. Baik, udah dua tuh ya. Kalau ada kesempatan berbuat baik, lakukan segera. Kalau mendengarkan dhamma harus penuh perhatian. Ya. Jangan perhatikan yang menyampaikannya. 15 menit lagi. Harus ada countdownnya gitu kan. Setelah bersantap, Sariputadera mengajarkan dhamma kepadanya. Tapi Tambadetika tak dapat memperhatikan sebab ia begitu gelisah mengingat masa lalunya sebagai penjagal. Nah, ketika Sariputadera mengetahui hal ini, ia memutuskan untuk menanyakan dengan bijaksana. Saya garis bawahi ya atau saya ulangi kata-kata dengan bijaksana. Dan setelah kalimat ini 5 menit jangan keluar dulu karena kalau enggak selesai takutnya salah pengertian ya. Menanyakan dengan bijaksana, apakah ia membunuh pencuri atas kehendaknya atau diperintahkan untuk melakukan hal itu? Tambadetika menjawab bahwa ia diperintahkan raja untuk membunuh mereka dan ia tidak berniat untuk membunuh. Kemudian Sariputadera bertanya, jika demikian apakah kamu bersalah atau tidak? Salah nggak Bapak Ibu? Salah. Kok tahu? Tadi di ceritanya terakhir Buddha juga bilang meskipun Tambadetika melakukan perbuatan buruk sepanjang hidupnya. Ya kan? Tapi yang Arya Sariputa kalau dia bilang iya kamu sih ngebunuh pencuri 55 tahun. Akhirnya semakin gelisah kan? Semakin gelisah, semakin enggak memperhatikan. Semakin timbul penyesalan, akhirnya dia nggak mencapai anulomanyana, akhirnya meninggal. Bisa masuk alam yang rendah. Saya nggak bisa sebut neraka karena alam rendah ada 4. Ya. Tapi pokoknya dia akan lahir di alam yang lebih rendah. Atau jadi manusia pun jadi umurnya pendek misalnya, atau cacat atau sakit-sakitan. Ya. Tapi karena yang Arya Sariputa ini adalah murid utama Buddha yang terkenal dengan kebijaksanaannya, jadi dia bisa memilih kalimat-kalimat pertanyaan juga yang kalau ditanya orang ini nanti akan tersadarkan ya. Nah, lalu karma baiknya tuh muncul gitu. Paham ya? Nah, jadi dia menanyakan dengan bijaksana, apakah kamu bersalah atau tidak? Dan perhatikan nih Bapak Ibu ya. Tambadetika menyimpulkan. Kalau menyimpulkan dia berarti ngejawab enggak? Enggak, cuma dalam artinya doang. Ya. Tambadetika menyimpulkan bahwa ia tidak bertanggung jawab atas perbuatan jahat tersebut, ia tidak bersalah. Ya. Oleh karena itu ia menjadi tenang dan meminta kepada Sariputadera untuk meneruskan penjelasannya.
Dengan mendengarkan dhamma penuh perhatian, ia hampir mencapai tingkat kesucian sotapati, ia mencapai anuloma nyana. Sampai di situ dulu. Ya, kita kolik lagi nih tentang hukum karma. Ya. Tadi sudah Bapak Ibu sepakat ya, ngejawab ya, Romo juga sepakat ya. Itu salah. Kenapa? Karena perbuatan buruk, contohnya adalah pembunuh. Contoh nih, ya. Pancasila yang pertama bunyinya apa ya? Bahasa Indonesianya aja deh. Apa tuh? Saya bertekad melatih diri untuk menghindari pembunuhan makhluk hidup, kan gitu kan? Ya, kurang lebih gitu deh ya. Karena terjemahannya kadang ada beda-beda dikit. Nah, untuk dikatakan dia terjadinya pelanggaran Pancasila ke-1 ini ada berapa syarat? Ada 4 atau 5 ya. Coba kita hitungin. Yang pertama apa? Adanya niat dulu. Adanya makhluk hidup dulu ya Mo ya. Adanya makhluk hidup. Misalnya contoh ada nyamuk. Ya, dan tahu bahwa itu makhluk hidup. Ya. Kedua adanya niat. Ada nyamuk nempel, kita langsung jengkel, aduh nih nyamuk. Ya. Kita niat mau ngebunuh. Ketiga, ada langkah-langkah atau niat tersebut dilakukan. Ya, tepok. Keempat, hilangnya nyawa atau kematian sebagai akibatnya. Mati nyamuknya, digiles-giles sampai kayak daki. Itu udah pelanggaran sila pertama ya Bapak Ibu ya. Saya ulangin ceritanya. Ada nyamuk. Ada nyamuk, berarti yang pertama terpenuhi. Aduh kesian banget nih nyamuk. Berdanalah kita semua. Dana darah, iya deh yain aja. Sampai kenyang juga dia terbang sendiri. Terjadi nggak pembunuhan makhluk hidup? Enggak. Cerita yang lain lagi. Ada nyamuk. Ya kan? Ada niat. Tapi nggak jadi. Oh iya, panatipata weramani sikapadang sama diami. Nggak jadi, terbang aja. Pergi itu nyamuknya. Dana mah enggak, tapi diusir nyamuknya. Terjadi nggak pembunuhan? Kan udah ada niat. Tetap tidak. Walaupun langkahnya dilakukan, nyamuknya lebih gesit dari kita, dia terbang sambil ngelewel-lewel. Sambil dia ledek kita, dia terbang, nyum-nyum nyamuknya. Enggak mati, membunuh enggak? Melanggar Pancasila pertama enggak? Tapi tetap karma buruk enggak? Karma buruk. Pada saat tadi dia baru niat aja, ada nyamuk? Ada. Belum ada karma, karena belum ada niat ya. Karena Buddha mengatakan, oh para biku niat untuk berbuat itu yang kunamakan dengan karma, ya kan? Atau itu yang disebut dengan karma. Ada yang nyamuk? Ada. Jengkel? Ada jengkel. Ada kesal amat nih nyamuk banyak, ya kan? Tapi jengkel aja udah karma buruk tuh, gitu kan? Tapi, ya, ketika ada niat untuk melakukan pembunuhan, itu udah karma buruk yang diciptakan oleh pikiran. Namanya aku salah mano kama. Kalau tadi ku salah berarti perbuatan baik. Kalau aku salah, gampang ngapalin itu. Aku salah. Ya, aku salah mano kama. Udah ada pikiran. Walaupun nyamuk itu tadi kita tepok, berarti udah pikiran dan perbuatan. Udah nyamuknya, udah niat ngebunuh, aku salah mano kama. Dilakukan, aku salah kaya kama. Sambil ngedumel lagi, brengsek nih nyamuk. Udah aku salah waci kama. Perbuatan buruk yang dilakukan oleh cuman nyamuk kecil membuat kita melakukan karma buruk segitu besar. Bapak Ibu saudara-saudari sekalian. Ya. Tapi ketika itu nyamuk ada, ya, kita tidak niat membunuh, berarti tidak ada perbuatan buruk, ya kan? Bisa dipakai serokan cu. Kalau saya di rumah punya serokan cu. Tapi cu tahu ya, anaknya nyamuk tuh yang di air. Ya. Biasanya orang ngambil cu buat kasih makan ikan. Kalau saya bukan buat nangkep anaknya nyamuk, tapi saya buat nangkep emaknya nyamuk.
Jadi serokan cu tersebut jaringnya kan kecil-kecil tuh ya buat kutu air mau. Ya, saya tangkepin. Habis saya tangkepin saya pangsan. saya lepas lagi. Kadang-kadang ada juga sih yang ya misalnya contoh ya ada. Ko Irwan kenapa itu nyamuknya dilepas lagi nanti ngegigit yang lain. Ya udah itu masing-masing karma aja. Ya kan. Kalau karmanya digigit nyamuk juga digigit, kalau enggak juga nyamuknya pergi kemana. Yang penting saya enggak niat untuk membunuh. Jadi Bapak Ibu, saudara-saudara sekalian, ya, ada karma, belum tentu ada pelanggaran sila. Tidak melanggar sila, belum tentu itu bukan karma buruk. Mengerti ya? Ada pelanggaran sila, udah pasti karma buruk. Ya, ada pelanggaran sila udah pasti karma buruk. Tetapi tidak melanggar sila belum tentu tidak karma buruk. Ketika kita baru berpikir saja ya sudah karma buruk. Kita lakukan karma buruknya double. Begitu mati ya triple udah karma buruk melanggar sila. Oleh sebab itu Bapak Ibu, mudah-mudahan apa yang bisa kita ambil dari cerita ini ya, mulai hari ini tidak ada lagi obat pengusir nyamuk di rumah. Tapi gimana rumah saya di kebun banyak nyamuk? Ya udah begini dah ya. Paling enggak tuh entah pakai obat nyamuk bakar atau yang elektrik. Kan nyamuknya katanya mau pergi tuh ya. Sambil dikebut-kebutin. Tapi jangan kayak diperangkap kayak begini. Pintu jendelanya dibuka dulu. Ya kita juga kalau misalnya ya kita dalam satu ruangan terus dikasih asap. Ngap mati kita kan. Ya kan itu yang kebakaran. Bener nggak mau? Ya kan. Tapi dibuka-bukain, dikebut-kebutin. Yang pinter mah sebenarnya orang zaman dulu mau pakai apa? Kelambu. Ya kita kan emang kita pengen hidup damai. Ya kan tadi semoga semua makhluk hidup berbahagia. Doa mah begitu setiap hari sebelum tidur semoga semua makhluk hidup berbahagia. Emang nyamuk bukannya makhluk? Nyamuk juga makhluk. Ya kan? Nah kalau kita konsisten dengan semoga semua makhluk hidup berbahagia, kita juga berhak untuk bahagia. Kalau kita tidur nguang terus sampai jam 12 nggak bisa tidur, besok kerja juga kita nggak konsen ya kan, diomelin bos, dipecat juga kita nggak bijaksana. Tapi kita bisa menghindar, misalnya pakai apa? Kelambu. Atau usir-usir dulu, ya udah nggak ada nyamuknya baru tutup-tutupin lagi. Itulah cara agama Buddha. Dulu nih cerita dulu. Itu makan kerang asin enak bener. Tahu kerang asin? Tapi setelah kita belajar agama Buddha, itu kerang hidup-hidup dikasih garam. Ya, tapi setelah memahami hukum karma, ya, kami keluarga kami, ya, tadi bilang kerang asin nggak ada yang tahu berarti ya udah bersyukur berarti nggak ada yang melakukan itu, gitu ya. Tapi itu dulu kami ya suka makan kerang asin, sekarang sudah tidak lagi karena bayangin itu hidup-hidup dikasih garam. Kalau kita belajar hukum karma, ya kita yang Theravada nih ya, kalau yang Mahayana atau yang Maitreya dia vegetarian sama sekali nggak makan daging. Tapi kita yang Theravada itu masih makan bangke. Kalau kita yang Theravada bolehnya makan apa Bapak Ibu? Bangkai. Artinya apa? Sudah mati. Ya. Jadi beli ayamnya udah mati. Tapi boleh nggak kalau mesen? Jangan. Ya jadi terlibat. Ya tadi dikatakan, walaupun dia disuruh oleh raja untuk membunuh, raja yang menyuruh membunuh dia melakukan karma buruk, nyuruh. Yang ngejagalnya juga melakukan karma buruk, dia melakukan. Ya. Jadi sebagai umat Buddha kalau mau makan daging yang Theravada ya, boleh tapi makan bangkai. Artinya yang kita beli benar-benar pasti sudah mati. Ya. Jangan ayam masih di kurungan, kita pilih, tuh bang saya milih yang itu ya. Terus dipotong, nggak apa-apa saya belinya udah mati, ini yang potong abangnya. Enggak, kita tetap bertanggung jawab atas perbuatan itu. Ya, baik. Kepiting tuh, ya, wah dia apa di tempat makan tuh masih di akuarium, ya. Kita milih yang itu tuh hijau kayaknya menter-menter tuh, ya kan? Ya, waktu kita pilih masih hidup. Ketika disajikan, walaupun kita makan sudah mati, kita ikut bertanggung jawab, ya kita tetap melakukan karma buruk, ya. Ikut serta dalam pembunuhan itu kita tetap menerima karma buruknya, ya. Mudah-mudahan itu dapat direnungkan.
Oleh karena ia menjadi tenang dan meminta kepada Sariputatera untuk meneruskan penjelasannya, dan dengan mendengarkan Dhamma penuh perhatian, ia hampir mencapai tingkat kesucian Sotapati, ia mencapai Anulomanyana. Ya, jadi Bapak Ibu, kalau mendengarkan Dhamma dengan penuh perhatian, bisa mencapai tingkat-tingkat kesucian. Banyak sekali diceritakan, ya, ada yang cuman anicca, 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 gampang benar aja mencapai arahat. Ya. Kalau kita belajar hukum karma, itu bukannya perbuatan saat itu saja. Perbuatan saat itunya namanya karma yang mematik saja, mengkondisikan. Sebenarnya dia dalam kehidupan yang lampau sudah memupuk paramita yang banyak, yang cukup. Jangan kita ngebandingin, cuman ngepelin wihara aja di zaman Buddha bisa jadi wihara, sekarang kita ngepelin wihara nggak jadi arahat gitu ya. Jangan ngebandingin begitu. Karmanya berbeda. Lahir di zaman Buddha aja itu karena karma baik yang besar sekali, ya, seperti itu. Tapi kalau kita mau belajar di sini, mendengarkan Dhamma, hanya dengan mendengarkan Dhamma penuh perhatian bisa mencapai tingkat kesucian, ya. Jadi kalau ada yang tidur, siapa tahu dia meditasi, ya. Jadi jangan dipikirin. Pada perjalanan pulang, seekor sapi yang sebenarnya setan yang menyamar sebagai seekor sapi menyeruduknya sehingga ia meninggal dunia. Apa yang kita pelajari di sini? Ayo. Ini pagi, siang, malam kejadiannya. Iya kan? Pagi kan mau mandi kan? Jadi setan pagi juga ada, Mo. Jangan pikir kayak orang-orang zaman dulu, setan keluarnya cuma malam. Malam-malam takut lewat jalanan sepi, takut ada setan. Siang juga ada. Ini pagi juga ada nih. Iya kan? Jadi kapan saja bisa, ya. Nah, terus apa yang kita pelajari di sini? Berarti kalau karma buruk kita memang sedang matang untuk berbuah, ya, makhluk lain bisa mengkondisikan untuk itu. Mudah-mudahan bukannya setan yang nyeruduk kita, justru mobil mau nyeruduk kita. Ada makhluk alus yang baik sama kita yang dinamakan dengan dewa bumi, ya, Catu Maharajika ya, mau ya apa, yang dewa-dewa yang di bumi dah gitu kan. Malah nyentil kita. Kita lagi jalan enak-enak tetapi kayak pusing seselungkuyan tapi malah minggir. Kebayang nggak maksud saya? Kita lagi jalan nih, tapi nggak taunya mobil lewat, curug. Jadi kalau karma buruk kita mau berbuah, makhluk lain bisa mengkondisikan itu berbuah. Sebaliknya, kalau karma baik kita siap untuk berbuah matang, karma buruk mau berbuah pun, ya, ada makhluk lain yang mengkondisikan karma baik lain yang ngalangin karma buruk itu berbuah. Kebayang nggak maksud Bapak Ibu? Karma baik, karma buruk kan kita hidup udah bermiliar-miliar tak kali kehidupan. Itu karma baik, karma buruk nih antri sama kita nih. Ya, kalau kita baik, para dewa senang sama kita, para dewa ada di sekitar kita, bukannya dewa yang, ya kan aku perbuat apa, terlindung oleh karmaku sendiri. Betul. Kalau karma baik kitanya nggak cukup, dewa juga nggak bisa nolong kita. Tapi karma baik kita cukup, karma baik kita yang melindungi. Tetapi makhluk lain, ya, bisa mengkondisikan. Enggak sih kita yang disenggol mah, tapi mobil yang ngebutnya, ya, tiba-tiba saja tangannya seperti ada yang nyentil ke kanan, malah dia ke kanan jeblus ke kali. Enggak jadi dia nabrak kitanya. Ya. Tetapi Bapak Ibu saudara-saudari sekalian, kumbang senengnya bunga yang wangi-wangi, lalat senengnya sampah yang kotor-kotor. Dewa senengnya sama orang yang wangi dalam kebajikan. Oleh sebab itu banyak-banyak kalau banyak perbuatan baik, diminta nggak diminta, para makhluk pun bisa mengkondisikan karma baik kita berbuah. Ya, bukannya dewa yang ngelindungin kita, bukan. Emangnya dia dibayar jadi algojo atau jadi apa namanya pengawal kita? Enggak, ya. Tetapi ketika dia senang, ya, dia bisa mengkondisikan karma baik kita berbuah, ya, mengkondisikan, bukannya dia yang penyebabnya. Baik. Ketika Sang Buddha berada dalam pertemuan biku pada sore hari, para biku memberitahu beliau perihal kematian Tambadatika. Ketika ditanya di mana Tambadatika dilahirkan, Sang Buddha berkata kepada mereka bahwa meskipun Tambadatika telah melakukan perbuatan jahat sepanjang hidupnya, karena memahami Dhamma setelah mendengarkan dari Sariputatera, ia telah mencapai Anulomanyana sebelum meninggal dunia. Ia dilahirkan kembali di alam sorga Tusita.
Para biku sangat heran, bagaimana mungkin seseorang yang melakukan perbuatan jahat seperti itu dapat memperoleh pahala demikian besar setelah mendengarkan Dhamma hanya sekali. Kepada mereka Buddha berkata, daripada satu penjelasan panjang yang tanpa makna, lebih baik sepatah kata yang dapat mengandung pengertian dapat menghasilkan manfaat yang lebih besar. Saya mau mau diskusi tentang hukum karma nih. Di sini kita belajar yang disebut dengan asanya kama. Asanya kama tahu? Karma menjelang kematian. Bapak ibu saudara-saudari yang terkasih, pernah dengar nggak orang yang sebelum mati teriakan kayak kesakitan? Atau sebaliknya orang yang mau meninggal itu kayaknya senyum bahagia kayak dijemput sama sesuatu, entah itu kereta entah apa. Pernah mendengar nggak kisah-kisah seperti itu? Ya, kalau yang biru belum pernah dengar ya. Nanti kalau diundang lagi yang ngorok misalnya gitu kan. Ya ada yang begitu-begitu ya. Nah, nanti kalau di zaman Buddha itu ada penjagal. Kalau ini penjagal pencuri yang akhirnya masuk surga, ada yang akhirnya masuk neraka itu yaitu pada saat mau meninggal ya, mau ya diceritainnya ya. Itu dia tadinya penjagal babi, pada saat mau meninggalnya ngorok seperti babi. Ya diceritakan begitu ya, Mo ya. Tapi enggak saat ini, kepanjangan ya. Tetapi saya mau jelaskan bahwa ada yang disebut asanya kama itu karma baik atau karma buruk menjelang kematian. Ada yang mau menjelang kematian ke kerobet ini aja, tuh nenek saya tuh, emak saya, mamanya Yoyon, mau meninggal tuh ke kerobet aja. Ke kerobet apa? Maaf ya, kutang zaman dulu tuh, nenek-nenek kan. Ya melimpir gitu kan. Karena memang dari masih mudanya, emak saya itu kalau ketemu cucu, ya itu suka ngasih duit. Asalnya kama, ya itu bisa diciptakan oleh karma kebiasaan. Jadi kebiasaan waktu misalnya nih, ya waktu masih segernya nih, suka berdana, pada saat mau menjelang mati, keingetnya berdana. Ya. Pada saat hidupnya senang meditasi, pada saat meninggalnya, dia pasti akan memposisikan diri seperti meditasi. Pada saat dia itu, ya pada saat masih segernya dia senang baca parita, pada saat mau meninggalnya itu otomatis dia akan seperti dia membaca parita. Dan dikatakan ya itu tingkatannya di bawah garuka kama Bapak Ibu. Garuka kama kan ada 4 perbuatan buruk tuh ya, bunuh ayah, bunuh ibu, ya, melukai Buddha, membunuh arahat, memecah belah sangha. Ya berarti 5. Ya. Asanya kama ini di bawah garuka kama. Dia menentukan kelahiran kembali. Bagaimana Putri Malika yang sepanjang hidupnya berbuat baik kepada Buddha berdana. Karena pada saat menjelang kematian dia ingat dia itu ngebohongin suaminya yang selingkuh. Dia masuk neraka walaupun cuma 7 hari di neraka. Enak dia cuma 7 hari di neraka, enak aja. Kesunut rokok aja kita cuma beberapa detik sakit. Kebakar aja cuma beberapa menit sakit. 7 hari di neraka. Cuman pada saat asanya kamanya, pikiran sebelum meninggalnya ingat waktu itu ngebohongin. Makanya ibu-ibu jangan suka ngebohongin suami. Tuh Putri Malika. Nah cerita Tambadatika, pada saat meninggal dunianya dia perasaannya bahagia karena anulomanyana ya. Sangat bahagia sekali, keseluduk sapi pun dia bahagia masuk surga. Bapak Ibu, bisa nggak asanya kama itu kita kondisikan? Jawabannya bisa. Dengan apa? Kebiasaan-kebiasaan kita. Pada saat kita segernya begini nih, ya kita seneng ngomongin orang, pada saat asanya kama mau meninggal, pasti pikirannya ngomongin orang. Udah masuk alam rendah. Tuh Bapak Ibu ya, begitu kekuatan karma. Nah, pada saat di akhir cerita ini Bapak Ibu, saya pernah ceramahnya di penjara. Saya keluar masuk penjara Bapak Ibu. Tapi bukan dibui, tapi pembinaan di lapas-lapas ya. Nah, salah satu warga binaannya udah tua, mungkin seumur Romo ya. Gocap lebih ya, manggil saya. Mo, saya boleh nggak diskusi? Boleh. Dan dia diskusi terinspirasi ini sekali dengan ini. Dia ngerasa selama ini hidupnya penuh salah. Ya, tapi ini hanya dengan mendengarkan khotbah 1 kali zaman Buddha bisa mencapai anulomanyana, hidupnya bisa balik. Ya. Saya bilang ini bukan cerita saya, ini cerita dari handphone juga, memang kutipan dari kitab suci. Gitu kan? Ya, yakini aja itu. Bapak Ibu saudara-saudari sekalian, di antara kita pun ya mungkin mirip dengan dia yang di penjara. Cuma bedanya kalau dia yang di penjara itu apes ketahuan,
dan akhirnya di ini. Tapi kita pun dalam kehidupan kita sehari-hari, kecil-kecil kita mungkin saja ya ngebunuh nyamuk kah, ngebunuh serangga kah, mungkin kita juga berbuat curang kah, marah kah atau apakah. Udah mulai hari ini, saat ini, setelah mendengarkan khotbah Dhamma tentang karma ini yang diceritakan dengan Tambadatika, berhenti. Supaya apa? Asalnya karma kita, pikiran kita menjelang kematian adalah hal-hal yang baik, sehingga kita bisa terlahir setelah kematian, terakhir di alam yang lebih baik. Demikian apa yang saya sampaikan, ya mudah-mudahan bermanfaat. Kita rangkapkan kembali kedua tangan kita di depan dada. Bapak, Ibu, saudara-saudari sekalian, baru saja kita mendengarkan Dhamma tentang kisah Tambadatika. Bapak, Ibu telah melakukan karma baik banyak sekali, mulai dari rumah, niat, datang ke wihara, udah karma baik. Baca parita, mendengarkan Dhamma, meditasi, menyanyikan lagu Buddhis. Banyak sekali perbuatan baik yang dilakukan pada hari ini. Hendaknya karma baik ini dilakukan sebagai kebiasaan, minggu berikutnya juga lakukan perbuatan baik yang sama. Karma baik yang kita lakukan pada hari ini maupun di waktu-waktu sebelumnya, marilah kita limpahkan kepada kedua orang yang paling berjasa kepada kita, yaitu kedua orang tua kita. Apabila orang tua kita masih hidup, semoga orang tua kita hidup berbahagia, bebas dari penderitaan, bebas dari kebencian, bebas dari kesukaran, bebas dari kesakitan. Apabila orang tua kita sudah meninggal dunia, semoga orang tua kita bertumimba lahir di alam yang lebih baik, bebas dari penderitaan, bebas dari kebencian, bebas dari kesukaran, bebas dari kesakitan. Karma baik yang kita lakukan pada hari ini maupun di waktu-waktu sebelumnya, kita limpahkan kepada semua makhluk, baik yang nampak maupun yang tak tampak. Semoga semua makhluk hidup berbahagia, bebas dari penderitaan, bebas dari kebencian, bebas dari kesukaran, bebas dari kesakitan. Sabe sata bawantu sukitata, semoga semua makhluk hidup berbahagia. Sadu, sadu, sadu. Di sini tempat